mempelajari tentang interaksi sosial, silahkan dibuka bukunya halaman 18. Sambil Ibu membuka PowerPoint untuk mata pelajaran IPS tentang interaksi sosial. Sudah? Sudah. Nah, yang pertama yaitu interaksi sosial. Pengertian interaksi sosial. Interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok. Nah, di kehidupan kita sehari-hari tidak akan lepas dari yang namanya interaksi sosial. Jadi, kalian ini berbicara satu sama lain itu bisa dinamakan interaksi sosial. Benar. Sebagai makhluk sosial, manusia pastinya memerlukan interaksi sosial. Yang mana interaksi sosial ini akan berlangsung dalam seumur hidup di kehidupan masyarakat. Selanjutnya yaitu ciri-ciri interaksi sosial. Yang pertama, jumlah pelaku lebih dari satu orang. Jadi interaksi sosial itu ciri-cirinya lebih dari satu orang, seperti kita berkomunikasi. Hal ini karena interaksi sosial itu membutuhkan aksi dan reaksi. Contohnya, Felis mengajak bicara Nila. Nila harus ada reaksinya gitu. Yang kedua yaitu adanya komunikasi menggunakan simbol-simbol tertentu. Contohnya simbolnya itu bahasa. Jadi sampean murid-murid ini berbicara menggunakan bahasa yang bisa dipahami dengan orang yang diajak berinteraksi. Yang ketiga yaitu dimensi waktu. Jadi di interaksi sosial ciri-cirinya itu ada dimensi waktu, masa lalu, masa kini, dan masa depan. Hal ini berarti dalam setiap interaksi sosial ada konteks waktunya yang menentukan batasan dari interaksi tersebut. Selanjutnya yang terakhir yaitu adanya tujuan yang ingin dicapai. Tujuan tersebut dapat menentukan apakah interaksi akan mengarah kepada kerjasama atau mengarah kepada pertentangan. Bisa dipahami? Bisa. Nah, selanjutnya yaitu interaksi sosial dibedakan menjadi dua jenis, yaitu interaksi sosial asosiatif dan interaksi sosial disosiatif. Yang pertama, interaksi sosial asosiatif adalah bentuk interaksi sosial positif yang mengarah pada kesatuan dan kerjasama. Intinya kita ini yang interaksi sosial asosiatif itu tentang yang interaksi sosial yang positif. Kalau yang disosiatif adalah bentuk interaksi sosial yang lebih mengarah kepada konflik dan perpecahan baik individu maupun kelompok. Nah ini yang pertama, yang asosiatif, yang pertama yaitu kerjasama. Contohnya kita sama-sama berinteraksi untuk bekerja sama. Misalnya Felis mengajak Nila untuk kerjasama mau membuka bisnis apa gitu. Positif jadinya kan. Yang kedua yaitu akomodasi, yang ketiga akulturasi, dan yang keempat ya. Yang interaksi sosial disosiatif, yang pertama yaitu kompetisi. Jadi kompetisi itu kan sama dengan perlombaan. Jadi kita itu seperti Felis dan Nila ini musuh. Mau berlomba-lomba, bertentangan gitu. Yang kedua yaitu kontravensi, yaitu sama dengan pertentangan. Yang ketiga yaitu konflik sosial. Nah, itu saja yang bisa Ibu jelaskan pada hari ini. Apakah ada yang ditanyakan? Tidak ada. Tidak ada, sudah paham? Sudah. Kalau sudah paham, silakan
silahkan dikerjakan halaman 20. Ada 5 soal, silahkan dikerjakan. Ibu kasih waktu, masih ada waktu setengah jam pelajaran hari ini. Silahkan dikerjakan, nanti bisa dikumpulkan ke depan kalau sudah selesai. Iya, Bu.